Sepertinya kekhawatiran yang tidak berguna Feng Tianxing mengatur kelompok setan ini, dan kemudian bergegas menuju kota utama tanpa menoleh ke belakang. Tubuh umat manusia ini baru saja menggunakan metode rahasia, dan sekarang hampir tidak pulih ke titik di mana ia dapat digunakan. Namun jika ingin membawa Panji lagi dan menghadapi kehampaan sendirian, maka tubuh fisik ini akan hancur total. Jika avatar Yi Hua Sanxing dihancurkan, ia dapat dipersatukan kembali. Tetapi dengan kekuatan ini, ia harus memulai dari awal lagi, dan tentunya tidak dapat meningkatkan perkembangan tim. Saat itu, peran yang bisa dimainkan akan semakin kecil. Feng Tianxing menggunakan metode rahasia di sepanjang jalan, dan setelah beberapa jam, dia akhirnya tiba di kota utama yang ditempati oleh kehampaan. Di sini, Feng Tianxing tidak melihat banyak kehampaan, tetapi melihat sekelompok besar setan, setidaknya 20.000. Mereka waspada satu sama lain di sini, dan tidak ada yang mempercayai satu sama lain. Tampaknya kendali void atas hati orang-orang masih sempurna, menggunakan alat pengikisnya sendiri untuk membuat iblis-iblis ini waspada satu sama lain. Namun, Feng Tianxing diam-diam mengalahkan antek-antek ini dalam kehampaan, dan mata Feng Tianxing menyapu iblis-iblis ini. Hanya ada beberapa ratus iblis yang telah terkikis. Ratusan iblis yang rusak saja membuat 20.000 iblis tidak berani bergerak begitu saja. Feng Tianxing menghela nafas, bersembunyi di menara penjaga di kota utama, dan diam-diam menghubungi iblis yang tersisa. Sekarang angkat cakar tajam kedua di tangan kananmu. Orang-orang di sekitarmu yang tidak bergerak semuanya terkorosi oleh kehampaan. Setelah 10 napas, turunkan mereka untukku. Lalu ikuti aku untuk menghancurkan kehampaan yang kurang dari 2000. Lihatlah kebajikanmu saat ini. Setelah dikacaukan oleh kehampaan sekali, kamu tidak berani mencoba lagi? Ini masih disebut ras iblis. Menurutku ras manusia Feng Ming lebih pintar darimu, dan mereka semua terpana. Feng Tianxing menunjukkan apa yang harus mereka lakukan dan mengutuk pada saat yang sama. Setan-setan ini memang lebih kuat dari Feng Ming sekarang. Di antara 20.000 iblis, hanya ada 100 iblis yang terkikis oleh kehampaan. Ditambah 2000 kehampaan. Akankah semuanya dikendalikan? Ini namanya apa? Bukankah dikatakan bahwa setan itu pemberani? Perang ini, dalam banyak kasus, lebih baik daripada buruk. Di bawah sekumpulan operasi yang terfragmentasi, mari kita lihat siapa yang kurang buruk, dan siapa yang memiliki kemungkinan besar untuk menang. Tapi setan-setan ini hampir sepenuhnya menyerah. Mengikuti umpatan dan kutukan Feng Tianxing, mata para iblis yang hadir menyala dengan cahaya harapan. Bahkan jika mereka tidak percaya pada diri mereka sendiri, mereka akan percaya pada Feng Tianxing dan Laksamana Feng. Orang ini adalah keberadaan yang paling dapat dipercaya di hati mereka. Laksamana Feng ada di sini. Saudara, jangan berpura-pura, kita akan melawan nanti. Setan mendengar transmisi suara, tetapi kembali dengan cara yang lebih halus. Aku mendengar semuanya. Laksamana Feng masih mengutuk. Jangan pengecut nanti. Lihat setan-setan di sana yang belum menutup jari mereka. Potong dulu. Adegan konspirasi seperti itu terjadi di antara para iblis. Dan mereka sama sekali tidak biasa, dan mereka semua membuat persiapan. Tapi Feng Tianxing hendak memberi perintah, tapi tiba-tiba melihat sekilas benda aneh mencuat di kota utama. Itu adalah serigala yang sedikit lebih besar. Menurut rasio ini, tubuh serigala liar ini tingginya setidaknya 7 atau 8 meter, dan rasa penindasannya tidak cukup buruk. Tapi sebelum Feng Tianxing bisa mengatur tanggapan, kepalanya tiba-tiba terangkat. Tubuh besar setidaknya 30 meter muncul seketika. Kepala itu sangat kecil sehingga membuat orang merasa tidak nyaman. Feng Tianxing memandangi tubuh dan kepala besar itu, dan kepalanya berdengung. Proporsi yang aneh ini, kepala yang sangat kecil. Apa yang salah dengan dunia ini? Tiba-tiba, Feng Tianxing langsung menyerang, membunuh serigala liar besar itu. Pada saat yang sama, terdengar geraman pelan. Semua setan mematuhi perintah, ikuti aku untuk melawan. Dalam sekejap, para iblis di seluruh kota utama memulai aksi mereka satu demi satu. Tujuan mereka jelas, dan tidak ada iblis yang mengangkat jari mereka. Metode mereka kejam, mencabik-cabik iblis-iblis ini hampir secara instan. Melihat sekeliling, ada setan yang memegang jari mereka, dan mereka mendapatkan kembali disiplin mereka. Tim beranggotakan 5 orang. Bunuh aku. Setan tiba-tiba mengungkapkan wajah aslinya, sepasang sayap besar mengepak dengan kuat, dan meraung. Serigala liar berkepala kecil masih punya waktu untuk menyemburkan api ke arah setan-setan terkemuka. Tetapi saat api keluar dari mulut Pocket, tinju Feng Tianxing juga tiba. Aku menyuruhmu mencari di tempat lain. Ledakan. Dengan sosok yang jauh lebih kecil, dia mengguncang tubuh serigala itu sejauh puluhan meter dan menjatuhkannya dengan satu pukulan. Pemandangan yang begitu mengejutkan hati para iblis yang hadir. Terlepas dari keefektifan tempur yang sebenarnya dari pukulan ini, setidaknya pada saat ini, dia membangkitkan kegelisahan di hati para iblis ini. Seolah dirasuki oleh iblis kuno, mereka bergegas maju dengan berani. 2000 setan yang mengelilingi mereka tercabik-cabik.
Tetapi ketika mereka benar-benar melakukannya, kecepatan akhir pertempuran lebih pendek dari waktu persiapan mereka. Sekelompok setan melihat sekeliling dengan bingung. Di mana ada kekosongan yang kuat di sekitar? Itu hanya sekelompok belatung. Di sana, ada pria besar lainnya. Saya tidak tahu siapa yang memulainya. Mereka semua bergegas ke sisi Feng Tianxing, seperti sekelompok binatang buas yang haus darah, mencabik-cabik serigala itu sepenuhnya. Feng Tianxing tersenyum saat melihat kemarahan di wajah iblis-iblis ini. Benar saja, setan-setan ini akan benar-benar meledak setelah mengetahui bahwa mereka telah digoda. Serigala liar ini sedikit lebih kuat dari tiruannya dari umat manusia, tetapi tidak tahan terhadap serangan terorganisir dari setan-setan ini. Serahkan padamu, aku akan menonton pertunjukan di sela-sela. Menemukan alasan untuk dirinya sendiri, Feng Tianxing memulai bimbingan di tempat lagi. Hanya saja adegan ini, di mata iblis, adalah perwujudan dari keseluruhan situasi Feng Tianxing. Seperti yang diketahui semua orang, tubuh manusia Feng Tianxing telah kelelahan setelah terburu-buru. Jika tidak, pukulan sebelumnya harus diberikan kepada orang ini. Serigala liar menembakkan puluhan langkah. Alasan kepala dan tubuhnya cacat. Kepalanya terpotong oleh kehampaan dan tumbuh kembali. Cepat dan selesaikan pertempuran di sini. Feng Tianxing mendesak dengan tidak sabar di bibirnya. Nyatanya, tubuh manusia saat ini tidak memiliki banyak daya juang. Di sini 20.000 setan datang untuk mengambil alih. Feng Tianxing sedang memikirkan masalah lain. Keamanan wilayah di bawah yurisdiksi mereka. Sekarang tubuhnya ditempatkan di sisi Feng Ming, memberikan ras manusia yang terlalu stabil ini sebagai penahan. Umat manusia adalah harapan Feng Tianxing untuk kembali ke sini, dan dia tidak membiarkan terlalu banyak kecelakaan terjadi. Tapi tubuh utamanya tidak bergerak, dan tidak ada kemungkinan avatarnya untuk bertarung lagi. Sisanya yang bisa digunakan adalah pondasi peninggalan Borui. Selain Borui, ada juga Si Yeming, iblis yang tidak pernah memimpin pasukan. Kebenaran mereka tidak terlalu bisa diandalkan. Setelah memikirkannya, mata Feng Tianxing tiba-tiba menjadi cerah. Karena dia memikirkan klan iblis ini selalu berada di wilayah di bawah yurisdiksinya. Bersamanya, dia tidak perlu khawatir.